Hai adik-adik yang ada di rumah. Nah, untuk kali ini, pada saat ini kami jumpa di sini bersama adik-adik didampingi dengan kakak yang baru. Nah, sebelum kita sampai kebaktian kita, saatnya kita dulu saat teduh. Oke, saat teduh dimulai. Adik-adik, sebelum kita masuk kebaktian kita, saat ini kita bersama kakak yang baru yang tadi kakak perkenalkan. Nah, untuk saat ini kakak ini akan memperkenalkan dirinya. Hai kak. Halo. Sekarang kita bersama kak siapa? Kakak Tio Huta Barat. Kakak Tio Huta Barat. Ingat ya, pada saat ini kita kebaktian bersama adik-adik kita yang juga dari PBUPA. Oke, dan kali ini di samping saya ada kakak Kak Meli. Kak Meli. Nah, tema kita pada saat ini apa kakak-kakak? Yesus Bintang Timur. Nah, adik-adik yang di rumah tetap semangat ya. Nah, ambil bukunya, Alkitab juga. Duduk yang bagus, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Nah, untuk saat ini kita akan memulai kebaktian kita bernyanyi, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali ke langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapapun yang mengasihi Dia. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu
Yesus Kristus, yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami, agar dengan penuh sukacita, kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan beberapa lagu pujian. Namun sebelumnya kalian harus ingat dan kalian harus tahu kalau kita masih tetap bersama kakak guru sekolah minggu kita yang dari Parbubu PA. Untuk itu kita harus tetap tunjukkan semangat kita memuji Tuhan. Sekarang kita mau nyanyikan 3 lagu pujian. Lagu apa aja Kak? Tuhan Yesus tidak berubah, kasihnya seperti sungai, dan puji Tuhan, haleluya. Ya, betul sekali. Untuk itu, keluarkan semangatnya dan keluarkan suaranya. Musik Bang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kalian semua yang masih tetap menonton video ini. Hari Minggu ini Kak Sarah bersama Inang Fikar dan juga kakak guru sekolah minggu dari Parbubu PA. Iya, dari GKPI Parbubu PA. Kakak ini mulai hari ini akan tetap bersama dengan kita dan bergabung untuk menemani adik-adik yang dari GKPI Damai Saiti Huta dan juga Parbubu PA. Jadi jangan pernah patah semangat, jangan pernah capek, lelah untuk menonton video ini, tapi harus lebih bersemangat lagi ke depannya. Oke? Dan kakak harap kalian semua tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, mengerjakan tugas, membantu orang tua, dan jaga pola makan kalian. Betul kan Nina? Betul sekali. Sekarang kita mau bacakan ayat hafalan. Sekarang kita akan bacakan ayat hafalan untuk adik-adik. Semua bisa buka Alkitabnya. Tertulis di mana, Nang? Wahyu 22 ayat 16b. Ya. Coba dibuka. Wahyu yang paling terakhir. Terakhir di Udah dapat? Kakak harap juga gitu. Wahyu 22 ayat 16b. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Iya, itu dia. Itu dia ayat hafalan kita di minggu ini, 1 November, awal bulan ya. Semoga adik-adik semua bisa membacanya kembali, bisa menghafalnya lagi,
Karena kakak yakin ini sangat berguna untuk adik-adik dan juga untuk kita semua. Oke? Oke, sekarang ini kita mau ngapain lagi? Bagi tugas. Ya. Ya. Dan juga GKPI Parubupea. bagi tugas. Sekarang tugas itu tetap dibagi dalam 3 kategori. Kategori kelas kecil, yaitu dari umur 0 sampai kelas 1 SD. Itu, ingat ya, dari 0 sampai kelas 1 SD. Tugasnya itu tetap masih sama, yaitu mewarnai. Nanti kakak akan bagikan kertas untuk adik-adik kami, kelas 0 sampai kelas 1 SD, supaya kalian mewarnai. Dan ingat, kakak guru sekolah minggu bisa tahu itu kerjaan siapa. Kerjaan orang tua kah, kerjaan abang kalian, kakak kalian, nantulang kalian, tante, kami semua tahu itu. Dan kami mau kalian adik-adik kami yang kelas 0 sampai kelas 1 yang mengerjakan. Kami butuh kemandirian kalian. Kakak mau kalian sendiri-sendirilah mengerjakan. Bisa diajari, tapi ingat, jangan sampai orang tua yang mengerjakan. Karena secantik apapun kerjaan kalian itu, kalau orang tua kalian yang mengerjakan, itu akan kalah dengan kerjaan yang biasa-biasa saja, tapi kalian sendiri yang mengerjakan. Ingat itu ya, pokoknya kami butuh yang mandiri, butuh yang mengerjakan itu sendiri-sendiri, tapi tetap berusaha memberikan mewarnai yang terbaik. Jangan keluar garis, arsirannya rapi, dan warnanya itu cerah-cerah, gitu, oke? Jadi tetap semangat adik-adik kami yang kelas kecil, kasih kakak guru sekolah minggu yang terbaik. Oke? Selanjutnya apa kak? Di kelas tengah, Iya, di kelas tengah. kelas 2 sampai kelas 4 SD. Tugasnya menyebutkan atau menghafal atau juga bisa menyanyikan ya murid Tuhan Yesus yang 12 murid-murid Tuhan Yesus. Lalu disuruh untuk kakaknya untuk memvideokan ya, divideokan, lalu dimasukkan ke Facebook atau Facebook kakaknya atau Facebook abangnya, lalu nanti di share atau di tag atau dibagikan ya ke Facebook GKPI Sekolah Minggu, GKPI Damai. Oke. Jadi tolong sekolah minggu harus semangat. Kalau murid-murid Tuhan Yesus tuh 12 mudah, gak usah susah-susah dihafal. Tolongkan dibilang sama mamanya, sama papanya dihafal ya, biar sekolah minggu tambah pintar. Oke. Baru ya. Yaitu kelas 5 sampai dengan kelas 7 SMP. Yaitu tugasnya menyampaikan firman Tuhan minggu lalu. Masih ingat kan? Pastinya adik-adik, apa itu tema minggu lalu dan tertulis di mana? Ayo sampaikan melalui video. Jadi nanti minta tolong kepada orang tuanya atau kakaknya atau abangnya untuk memvideokan, dan adik-adik menyampaikan firman Tuhan dengan tema saya akan segala sesuatu. Firman Tuhan yang minggu lalu. Lalu di-share ke Facebook Sekolah Minggu GKPI Damai. Tugas ini bukan hanya kepada sekolah minggu GKPI, tetapi juga untuk anak-anak sekolah minggu di GKPI Parubupea. Ya. Jadi semua tugas tadi itu kita semua harus mengerjakan. Ingat, karena gak cuma yang juara dapat hadiah, tapi yang hanya mengerjakan pun pasti dapat hadiah. Jadi gak akan sia-sia kalian membuang waktu kalian, gak akan sia-sia kalian mengerjakan ini, karena selain tambah pintar, tambah kreatif, kalian juga dapat hadiah. Jadi tetap semangat adik-adik, kami guru sekolah minggu akan selalu ada untuk adik-adik di setiap minggunya. Jadi salam sehat dari kami dan sampai jumpa. Dadah. Baik, adik-adik sekolah minggu GKP Dr. Yellow Mensen dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di GKP Parubupea. Saatnya kita akan mempelajari titah Tuhan di ibadah kita minggu ini. Kita akan pelajari titah yang ke-8 beserta maksudnya.
Kita sama-sama ya, adik-adik. Titah ke-8. Jangan kau mencuri. Sekali lagi ya. Titah ke-8. Jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian titah Tuhan. Kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Oke, buat adik-adik yang ada di rumah masih tetap semangat kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk kali ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik yang ada di rumah, yang juga yang ada di Barbu PA, kita siapkan hati dan pikiran kita dan juga satu Alkitab kita. Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitabmu, ambil duduk yang bagus, ya. Perhatikan videonya ketika kamu mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa di belakangnya. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, semoga yang bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh luar biasa menyertai kehidupan kami, memberikan berkat dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Kau berkati kami dalam mau mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami berbeda jarak Tuhan, tetapi Engkau senantiasa melindungi setiap pribadi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang mau sampaikan kepada kita, yang tertulis di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 10, ya, tertulis dalam Perjanjian Baru. Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan yang 10. Abang bacakan untuk kita semua. Diikuti adik-adik ya. Orang-orang Majus dari timur
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yehuda, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang terakhir, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini mengenai orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus dari timur ingin mencari bintang di mana Yesus mau lahir. Sebenarnya orang-orang Majus ini orang-orang apa rupanya? Sebenarnya kumpulan orang-orang Majus ini adalah orang-orang saleh atau orang-orang yang beriman. Mereka takut akan Allah. Mereka biasa menafsirkan, yaitu namanya mimpi. Juga mengetahui bahwa masa depan itu bisa mereka lihat dari bintang-bintang. Melihat daripada tentang kelahiran Yesus di ayat 2 tadi, hampir 2 tahun, bayangkan mereka adik-adik, 2 tahun berjalan kaki mencari Sang Juru Selamat. Bisa kita lihat di ayat 16. Namun di balik semua itu, ketika orang-orang Majus ingin mencari bintang itu, sampailah kepada seorang raja bahwa ingin lahir seorang raja. Lalu raja itu sangat cemas. Ada yang tahu namanya siapa? Namanya adalah Raja Herodes. Raja Herodes ini ternyata orangnya sangat licik, mahir dalam bercakap-cakap, pintar bertaktik dalam berperang, berbakat dalam bidang politik. Bisa juga kita lihat di dalam sisi lain adik-adik, Herodes mempunyai karakter yang busuk sebenarnya. Kenapa dikatakan yang busuk? Dia juga dikatakan sebagai raja pembunuh. Dia juga dikatakan orang yang sangat pintar menjilat atau berkhianat demi memperoleh yang namanya kekuasaan. Dia ingin menguasai seluruh bangsa Israel. Membunuh, bayangkan dulu, yang 2 tahun, di bawah 2 tahun di bawah 2 tahun yang baru lahir kalau ada laki-laki yang baru lahir, diboto anu bawa dan lahir, langsung dia bunuh. Mengapa? Supaya tidak ada yang bisa menggantikan dia. Jadi respon Herodes juga mengenai tentang kelahiran ini, kalau kita baca di ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu adik-adik, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Itu terkejut memang, dan nyaman berperasaan di mana?
Apa yang dia lakukan? Di ayat 4 dikatakan, maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Tujuannya untuk apa adik-adik? Sebenarnya tujuannya ingin mengetahui tentang kebenaran daripada kelahiran Mesias itu. Jadi dia tidak menyukai kehadiran seorang raja yang baru. Dia tidak suka. Asa unang adong mengganti iman adik-adik sekalian ya. Nah, juga lebih lagi harus kita tahu hidup Herodes ini adalah hidup pemberontak. Seperti apa rupanya yang pemberontak, Bang? Dia tidak suka melihat yang baik-baik, ya, yang suka menaati peraturan, tidak. Namanya juga pemberontak, ingin merusak semua. Dia tidak mau ingin diatur. Dia mau dirinya yang mengatur dirinya sendiri dan mengatur seluruh bangsa Israel. Ya. Jadi adik-adik, yang Abang sampaikan di sini adalah tetaplah kita seperti orang-orang Majus. Kata yang perlu Abang sampaikan di sini adalah kata semangat. Ya, kata bersemangat. Seperti siapa orang-orang Majus tadi? Apa yang mau mereka usahakan, apa yang mau mereka cari, tetap mereka terfokus kepada itu. Mereka tidak takut akan Herodes. Ya, jadi hidup yang senantiasa mencari kehendak Allah. Ya, taat kepada pimpinan Tuhan, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya, Bang? Bisa kita lihat, ya, bisa dicontohkan. Tubuh kita ini harus kita jaga. Jangan kita buat tato, ya, jangan bertato, sudah merusak. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih, adik-adik juga harus tetap rajin berdoa. Ketika disuruh orang tua ingin berdoa, Andi, tolong pimpin doa makan, katanya. Harus bisa. Ketika kita sudah mengenal kasih, kita harus, yang pastinya kita harus suka membantu orang lain. Ya. Berdoa, membantu orang tua, membaca Alkitab, dan juga menyanyi-nyanyikan lagu rohani. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih, menghormati orang tua. Kalau kita sudah melawan, itu tidak menghormati orang tua namanya. Berarti kita sudah memberontak di situ. Ya. Sudah melawan, sudah memberontak, membuat sakit hati orang tua. Ya. Jadi adik-adik, jangan seperti hidup Herodes. Jalan hidup pemberontak, ya. Jalan hidup pemberontak. Tetapi jalan hidup orang Majus adalah jalan hidup ketaatan. Ya, mereka taat akan firman Tuhan. Mereka taat akan janji Tuhan kepada mereka. Ya. Mereka ingat yang saat mereka menafsirkan mimpi itu, mereka yakin kepada hal itu. Ya. Jadi adik-adik, mengerti, ya, kita harus mengerti akan firman Tuhan hari ini. Baik mengenai si Herodes, sifat si Herodes itu seperti apa? Ya, orang Majus itu seperti apa? Tadi Abang sudah sampaikan kepada kita. Ya. Hidup Herodes tidak pantas untuk ditiru. Namun yang perlu kita tiru adalah para orang Majus. Semangat daripada orang-orang Majus ingin mencari di mana Yesus itu lahir. Bukan seperti Herodes. Dia berpura-pura ingin mendekat kepada atau menyembah kepada Allah, kepada Yesus yang mau lahir. Nyatanya di dalam hatinya itu musuh. Dia ingin membunuh sebenarnya. Membunuh siapa? Yang lahir itu, yaitu Sang Juru Selamat. Ya, jadi adik-adik yang terkasih yang mau Abang sampaikan kepada kita, inti daripada
firman ini adalah mengoreksi hidup kita kembali, mengevaluasi kekristenan kita. Marilah kita tetap teguh kepada Tuhan. Berangkat kita dari rumah ke gereja, sampai di gereja, jangan akan asal-asal ibadah. Namun mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita sudah diberikan waktu dalam 7 hari. Ya. Apakah kita sudah mengucap syukur? Apakah kita sudah mengucap syukur dalam doa? Baik itu mau tidur, bangun, ya, mau makan, kemanapun kita melangkah sebenarnya kita tetap berdoa supaya Tuhan tetap melindungi kita dan menyertai kita. Jadi adik-adik, ada makna di ujung jalan hidup Herodes. Ya. Ada murka di ujung jalan hidup Herodes. Ada sukacita di ujung jalan para orang Majus. Jadi sukacita yang mereka dapat setelah mereka menemukan bintang itu, dan bintang itulah arah dan tujuan mereka ingin bertemu dengan Yesus. Ya, sekali lagi Abang sampaikan, jangan seperti hidup Herodes yang mau menjadi pemberontak, tetapi jadilah seperti orang-orang Majus yang mau bersemangat dalam menuju kelahiran daripada Yesus, Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kabar tentang kelahiran-Mu Tuhan. Di balik itu semua Tuhan, kami sangat bersuka cita mendengarkan tentang kelahiran Yesus. Bapa yang baik, semakin lagi Kau Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami isi daripada firman. Berkati juga setiap anak sekolah minggu kami Tuhan, walaupun mereka bisa ibadah melalui daring Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tetap membuka hati dan pikiran mereka dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak terlepas dari orang tua Tuhan yang ingin membantu mereka dalam berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, orang tua selalu menasihati dan mengingatkan mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan. Berkati hari-hari kami Tuhan, yang mau kami jalani untuk kedepannya Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak dosa yang kami berbuat Tuhan, sengaja maupun tidak, hapuskan itu Tuhan, supaya tidak terhalang untuk menerima kasih dan berkat. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, buat adik-adik di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Nah, tema kita, nyanyi kita pada saat ini, judulnya apa Kak, Abang? Betapa Hatiku. Betapa hatiku. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Betapa
Setelah kita tutup ibadah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.